olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini kita dari kelompok dislokasi akan melakukan sesi wawancara di salah satu fisiotropis yang ada di Purworejo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Wisa Zahira, nomor absen 2 sebagai vlogger. Saya Daniel Razaki, nomor 12 sebagai kameramen. Saya Rusna sebagai penulis naskah nomor 22. Saya Laudita Rahma Amila, nomor absen 26 sebagai vlogger. Saya Muhammad Zaidan Ramadan, nomor absen 28 sebagai editor. Dan saya Nara Sunajatmiko, nomor absen 31 sebagai vlogger. Tunggu keseruan kita di wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Nara Sunajatmiko sedang bersama Bapak Edi Supriyanto. Jadi kan kali ini kita membahas tentang topik dislokasi. Dislokasi adalah keadaan di mana tulang itu bergeser dari posisi yang seharusnya. Nah, Pak, kan dislokasi itu biasanya terjadi karena olahraga. Ya. Tapi tidak juga selalu terjadi karena olahraga, bisa juga karena jatuh. Apakah ada misalnya posisi jatuh yang kita bisa untuk meminimalisir terjadinya dislokasi? Bisa, misalnya itu kan yang penyebab utamanya terjadinya dislokasi adalah trauma langsung atau benturan. Misalnya olahraga, kita harus benar-benar waktu olahraga dipersiapkan, karena olahraga jatuh itu kan suatu insidentil yang tidak kita sengaja. Jadi memang kita harus benar-benar memprotek diri waktu kita olahraga. Misalnya harus waktu lari, waktu loncat harus benar-benar memposisikan yang benar. Karena apa? Mau jatuh itu kan kita tidak tahu. Jadi misalnya kalau jatuh spontanitas, itu harus kita menghindari apa itu anggota gerak tubuh yang sering terjadinya dislokasi. Misalnya tangan, waktu jatuh kita harus protek pada tangan. Misalnya tangan jangan pakai untuk istilahnya menumpu atau nyaga untuk menumpu. Jadi harus kita hindarkan untuk dihindari yang sering terjadi, karena sering terjadi anggota gerak ya. Waktu olahraga yang sering dislokasi, satu, sendi bahu, sendi siku, jari. Oh iya Pak, kalau misalnya sudah terjadi dislokasi kan pasti kita kerasa begitu ya Pak, misalnya agak mengsol atau bagaimana. Nah, kira-kira kalau pertolongan pertama yang bisa kita lakukan saat terjadi dislokasi itu apa saja? Yang pertama harus kita periksa, kita tegaskan dulu, harus kita jelaskan dulu ini dislokasi atau tidak. Ini kita periksa dulu tanda-tanda dari terjadinya dislokasi. Satu, adanya bengkak. Yang kedua, adanya nyeri gerak. Karena apa? Karena tulang di sendi itu sudah tidak pada tempatnya, jadi otomatis gerak. Kalau kita bisa untuk melakukan, ya kita reposisi. Setelah reposisi kita berikan fiksasi. Tujuan fiksasi adalah untuk mempertahankan ke posisi yang sudah kita reposisi tadi agar tidak lepas lagi. Seperti itu. Kalau setelah fiksasi itu baru kita bawa ke fasilitas kesehatan gitu ya Pak? Ya, untuk tegasnya, untuk jelasnya kita harus bawa ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Oh ya. Lalu kalau misalnya sudah diobati nih Pak, sudah misalnya dikasih support, seperti kalau di ankle ada ankle support, itu kan pasti kita harus tetap bergerak ya Pak. Misalnya kalau kita ini sekolah atau itu pengoptimalan penyembuhannya itu bagaimana ya Pak? Namanya sudah di posisi, punya waktu untuk proses penyembuhannya, punya waktu. Apalagi di ankle kan alat gerak yang vital untuk jalan. Selama kita berikan fiksasi tetapi masih bisa beraktivitas. Kalau pada ankle atau pada tungkai atau kaki, kita sebaiknya pakai alat bantu. Alat bantu bisa dengan krek atau tongkat, biar kita bisa memberikan aktivitasnya
bisa luas. Karena apa, kalau tim tanpa alat bantu nanti apa itu ada tekanan atau ada gerakan yang tidak kita harapkan, misalnya terjadinya trauma yang kedua. Terima kasih Pak Edi atas ilmunya. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung sesi wawancara. Saya Nelina Jatmiko dan Pak Edi akan mengakhiri sesi wawancara ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.